Teman bincang saya kali ini adalah Mas Didik Nitowo. Beliau adalah seorang maestro tari yang cukup dikenal di kalangan masyarakat kita. Nah, apa saja sih yang mendorong Mas Didik untuk terjun dalam dunia tari yang begitu beliau sukai? Yuk kita akan dengarkan bersama kisah-kisahnya yang membawa Mas Didik melanglang dunia melalui tari dan segudang prestasinya. Mari kita saksikan bersama. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Ngeteh bareng Dev Chua. Pada sore hari ini saya bertemu dengan teman saya yang luar biasa. Luar biasa di mana? Dia adalah maestro dari tari Indonesia. Mungkin kalau dilihat pasti sudah tahu ya namanya siapa. Jadi tidak perlu diperkenalkan, tapi harus diperkenalkan supaya apa? Lebih jelasnya lagi. Monggo, Mas Didi, perkenalkan. Luar biasa atau biasa di luar? Sama sih ya. Ya, saya kan memang dikenal kalau yang akhir-akhir ini di sosmed kan orang manggil saya yang Didi, yang Ya, BT, yang BT, betul. Kalau nama panggungnya Didi Nitowo. Didi Nitowo, Saya betul. namanya banyak. Aduh, namanya banyak. Nama yang DNT yang paling baru. Ya. Terus Didi Nitowo itu nama panggung. Ya. Didi Hadi Prayitna itu nama apa? KTP. Nama akta lahir. Nama akte lahirnya bukan. Oh, lain lagi. Akte lahirnya Kue Jun An. Oh, nah itu nama originalnya. Jadi namanya banyak sekali, tapi kita kenal dengan nama Didi Nitowo, ya. Itu yang lebih populer ya, yang kita sering dengar begitu. Nah, Mas Didi, aku mau tanya, kegemaran akan tari itu sebenarnya sudah mulai sejak kapan? Nah, kalau bicara itu kan flashback ya. Ya, flashback. Dari kecil, memang dari kecil saya sudah mulai senang dengan tari. Tari. Jadi saya sering banyak sekali dalam seminar atau dalam pasar ASEAN saya menyampaikan bahwa untuk mendidik generasi muda atau generasi milenial itu untuk mencintai budaya sendiri, budaya lokal ya, itu memang harus dikenalkan dari kecil. Betul sekali, saya setuju. Paling tidak itu orang tua, lingkungan keluarga itu yang mengenalkan. Memperkenalkan ya, itu awal sekali ya, begitu. Betul. Kemudian setelah itu lingkungan sekolah, melengkapi. Ya, lingkungan pendidikan itu ya. Betul, lingkungan pendidikan. Jadi dua lingkungan ini akan saling melengkapi. Betul. Dan itu kalau pemikiran saya mengenalkan itu kan nonton pun sudah mengenalkan ya. Betul. Saya diajak nonton pertunjukan tradisi, entah itu musik, entah itu tari, gitu kan. Betul. Dari kecil itu lama-lama seperti brainwash kan. Betul. Karena tertanam terus-terusan. Terus-terusan, dan itu menjadi terbiasa. Betul. Seiring berjalannya waktu. Iya. Betul. Nah itu ceritanya dulu kakek saya yang orang Chinese, tapi beliau itu memang kebiasaan orang Chinese kan ke kelenteng ya. Iya. Tapi beliau itu justru sangat sangat menyukai budaya Jawa. Bahkan beliau itu menjadi murid seorang kiai kejawen. Oh begitu. Ya. Wah, luar biasa sekali itu ya, kita baru pernah dengar ini kisahnya. Iya. Sampai akhirnya setelah beliau meninggal, 15 tahun setelah beliau meninggal, tiba-tiba suatu saat papa saya datang ke Jogja membawa 3 pusaka. Itu warisan dari kakek, dari engkong. Dari engkong. Betul. Dan itu yang selama waktu engkong belajar dengan kiai itu. Betul. Ya. Oh, Nah, luar terus biasa sekali. engkong ini setiap saat memang ngajak saya nonton wayang kulit, ya. Kemudian mak juga ngajak nonton ketoprak, wayang wong, semua yang tentunya kesenian tradisi. Tradisional semua ya. Ya dari dulu cuma nonton aja, tapi dari kebiasaan nonton itu lama-lama kan kita jadi mengenal, lama-lama jadi keterusan senang, lalu belajar kan begitu. Tahapannya kan juga ada. Betul. Jadi dari melihat lalu penasaran biasanya. Nah, dari penasaran pasti kita akan menggali lebih dalam lagi di situ. Nah, kalau udah menggali lebih dalam lagi, nah itu judulnya udah kecintaan. Iya, judulnya. benar-benar. Karena itu mendalami lebih lanjut. Nah, tarian apa yang pertama kali yang
Mas Didi coba atau Mas Didi pelajari begitu? Kalau tari bentuk itu dulu setelah aku belajar tari Jawa ya. Jawa ya. Tapi sebelum saya belajar tari Jawa, saya itu sudah biasa menari gerak dan lagu di gereja. Acara-acara gereja. Oke. Jadi itu seperti kalau kita istilahnya main tunil ya, kalau zaman Iya, dulu ya. tunil Ya. Betul. Betul. Jadi itu gerak dan tari memang dari lagu-lagu yang artinya tarinya ini pun diciptakan sendiri dong kalau gitu. Iya, jadi dari Wah, guru-guru luar sekolah biasa. minggu kan. Betul. Bukan saya yang ceritakan, Betul, guru sekolah betul minggu. Ya. Jadi misalnya bintang Bethlehem, bintang Ya. kan begini. Ya, Bintang betul. Bethlehem gitu Ya. kan. Indah mulia. Ya, gitu. betul. Terus gemerlap apa bersinar di langit gitu ya, cuma Ya. menunjuk itu langit gitu. Ya, betul. Geraknya gerak apa ya, maknawi. Ya, Gerak betul. latah itu, simple. Simpel sekali, Itu betul. awalnya. Jadi awalnya dari situ. Nah, lalu berlanjut ke tari-tarian tradisi, Jawa. betul. Waduh, itu kalau tari Jawa itu nggak gampang loh, karena apa, banyak pakemnya yang pasti. Iya. Ya, udah banyak pakemnya, juga banyak sekali aturan-aturannya, apa yang harus dijalankan, misalnya dari busananya, ya, itu udah pasti. Lalu belum gerak tarinya, lentik tangannya dan lain sebagainya, itu yang mendukung semua satu tarian itu menjadi sempurna, gitu ya. Iya, betul, saling berkaitan. Saling berkaitan ya. Nah, dalam perjalanan menari ini pasti kan ada suka dukanya ya. Iya, pasti. Dan suka dukanya pasti itu tidak sedikit, saya berani percaya. Saya berani taruhan itu suka dukanya pasti nggak akan sedikit. Nah, sukanya itu bagaimana, Mas Didi? Kalau waktu sudah naik pentas itu, apakah ada perasaan tersendiri atau bagaimana begitu? Iya, kalau awalnya memang grogi pasti ya. Pasti. Sebenarnya wawancara yang di sebelah saya juga grogi. Jadi bukannya naik panggung aja. Iya. Jadi mengalami setiap orang panggung istilahnya, Ya. kan orang panggung. Betul. Itu pasti mengalami awal-awal nervous itu. Ya. Seperti contoh aja waktu sekolah ya. Kan zaman sekolah dulu kan sering dipanggil satu-satu untuk menyanyi di depan. Betul. Betul. Aduh, itu stres. Kalau yang nggak hafal lagu, nggak yakin, nggak pede itu kan terus hilang semua Bener. hafalannya. Udah ngedrek-dek ya. Sebelum namanya, kalau dulu kan ada rosternya ya, dipanggil berdasarkan abjad ya. A, B, C itu yang nama nomor 1 tuh udah paling aduh gitu. Apalagi saya D. Cepet sekali. Kalau nggak ada yang nama A, nggak ada nama B, nggak ada C, pasti saya duluan gitu. Jadi apa istilahnya, jadi kayak tumbalnya. Jadi itu luar biasa ngedrek-dreknya sampai mules, sampai segala macam keringet dingin ya. Nah itu lagi. Udah gitu nggak apa lagi ya. Aduh, jadi tetap sama. Monggo diceritakan. Jadi itu proses nervous itu kan pasti mengalami kita semua dari zaman sekolah. Nah, justru dulu saya orangnya kan introvert, pemalu, masih kecil ya. Tapi dengan menari di depan umum, lama-lama punya rasa percaya diri. Apalagi kalau nari itu kita sudah menguasai, kemudian kita bisa istilahnya memamerkan ke penonton, ini loh tarian saya bagus, nah, gitu kan, terus dapat applause itu, itu luar biasa, bangga banget kan, betul, itu pujian yang tak ternilai. Nah itu yang pelan-pelan kemudian saya menjadi self confidence-nya muncul. Oke. Jadi dari awalnya nervous, 1-2 kali performance-nya baik, sambutannya baik, dan dari situ tumbuhlah rasa percaya diri yang besar, ya, karena memang saya menyajikan sesuatu yang bagus, dan orang tuh menyukai karya saya, benar begitu ya? Tuh luar biasa sekali kan, jadi harus dicoba, ngedrek-dek nggak apa-apa, karena nanti akhirnya malah menimbulkan rasa percaya diri itu yang tinggi, ya, begitu. Ya memang kadang-kadang ada bullying itu biasa ya. Ya, itu bumbunya kan gitu. Sampai sekarang juga masih ya. Masih, nah itu jangan kemudian menghalangi. Betul. Terus kita nggak mau maju atau kita takut maju, ya udah jalani aja. Betul. Ya orang mau bilang apa, ya terserah, itu pendapat orang masing-masing ya. Betul, ya. Tapi selama kita memberikan yang terbaik, kita menyajikan yang terbaik,
ya itulah yang terbaik yang memang kita berikan pada orang, dan orang bisa menilai sendiri. Ya begitu. Jadi jangan pernah istilahnya itu mutung mungkin ya. Kalau misalnya dibilang begini gitu, udah deh saya nggak mau lagi begitu, jangan ya. Jadi tetap terus berlanjut. Nah, berbicara mengenai itu, ini juga sama nih seperti anak muda sekarang nih ya, Mas Didi. Karena anak muda sekarang ini agak sedikit sulit ya untuk mencintai budaya tari nasional atau tari-tarian yang dimiliki oleh Indonesia begitu. Dan ini amat sangat sayang, sedangkan mereka adalah generasi penerus dari budaya kita, dalam hal ini adalah budaya tari. Nah, kira-kira apa sih yang celah yang bisa disisipkan untuk anak muda ya, mereka bisa untuk tertarik untuk menari begitu? Nah, kalau saya amati dengan munculnya sosial media ini, saya lihat sudah mulai banyak sanggar-sanggar atau orang-orang yang istilahnya mulai peduli, mulai menyadari pentingnya memahami seni-seni tradisi, khususnya tari. Ya. Apalagi kalau kita lihat TikTok. Oh iya kan? Itu sebenarnya tari. Sebenarnya kan nari, walaupun hanya begini. Walaupun gayanya begitu, ya kan, tapi tetap nari. Sebenarnya. Jadi mereka nggak sadar bahwa mereka sedang mengekspresikan gerak tubuhnya. Betul. Kelihatannya seperti aku lihat tuh, kalau dilihat tuh yang badannya berotot itu tiba-tiba begitu. Kok bisa ya? Nah, itu kan dia nggak sadar bahwa dirinya itu punya irama sebenarnya. Nah, betul. Ya. Nah, itu yang dia nggak sadari sebenarnya. Dan kalau menurut saya, mencintai seni tradisi khususnya tari tidak harus menjadi pelaku. Saya setuju. Paling tidak dia appreciate. Betul. Ya. Betul. Nah, syukur memang dia punya bakat, baru dia jadi pelaku. Dan dia tekuni itu ya. Kalau enggak pun kita harus belajar dan harus memahami bahwa ini seni milik Indonesia. Betul. Nah, itu suatu kebanggaan kan? Luar biasa kan? Ya, dan juga bisa di-sharingkan, bisa dipamerkan ke negara lain. Betul. Dan itu membawa harum nama bangsa. Betul. Begitu kita pentaskan di luar. Nah, seperti contohnya Mas Didi kan sering berkelana nih ya kemana-mana, dan itu kan apresiasinya luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat orang-orang luar sana melihat tarian kita, mereka tuh sampai melongo melihatnya ya, walaupun menurut kita mungkin simpel ya, tapi buat mereka melongo kok bisa begitu. Nah, itu baru melihat tarinya, belum lagi diartikan secara harafiahnya, artinya tarian itu begini ada cerita di balik tariannya itu filosofinya menambah nilai plus dari si tarian itu. Nah, dan budaya kita itu memang kaya sekali gitu. Sangat-sangat kaya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya tidak bisa berlanjut ya. Atau yang generasi mudanya ini mulai melupakan begitu. Ya, sebenarnya generasi muda itu kan penting untuk bisa berkontribusi terhadap negara. Betul sekali. Kalau misalnya nggak bisa menjadi pelaku, ya jadi manajer tari misalnya. Nah, betul. Mengembangkan seni budaya, membuat satu organisasi. Betul. Jadi misalnya kemudian buat satu kegiatan di mana mengumpulkan seniman-seniman tari, atau kemudian atau mungkin dia peneliti, menulis buku dan sebagainya, bisa apapun dilakukan. Bisa. Misalnya dia seorang ahli IT, nggak bisa menari, tapi karena dia cinta budaya, ya seperti ini kan juga sebenarnya kan sudah melakukan pelestarian budaya. Iya kan? Betul. Iya. Jadi membuat dokumen-dokumen ke beberapa daerah seni tari, daerah didokumentasikan. Itu kan juga belum banyak yang melakukan itu. Dan itu diperdalam misalnya ya, satu daerah ini asal usulnya ditarik ceritanya, mungkin wawancara dengan pakar setempat begitu ya, bahwa ada tarian seperti ini begitu. Dan saya rasa kita masih banyak tarian itu yang belum terangkat. Betul. Pasti banyak sekali. Nah, sekarang kalau bicara masalah tadi kembali ke IT ya, kenapa tidak berpikiran menjadi sebuah bank yang mana di dalamnya ada sebuah library video tentang tari-tari Nusantara, kan bisa dia. Nah, itu belum ada loh. Belum yang mikir. Nah,
Belum Ya. ada yang mikir sampai ke situ, Iya. tapi kita udah terucap nih. Ini biar yang mampu silakan. Biar membangkitkan yang lain, yuk kalau bisa bikin library tari. Library Tari Indonesia. Mudah-mudahan ini Kemendikbud juga udah mulai ke sana ya. Harusnya nanti, ya. Iya, misalnya itu nanti kemudian akan, ya memang semua perlu modal ya. Itu seperti saya ya, sekarang saya punya banyak koleksi topeng dan sebagainya. Dulu kan modalnya modal dengkul juga. Nah, iya. Dikumpulin dari satu. Sebulan satu, Ya. satu sekian umur saya sekarang sekarang 67, ternyata sekarang koleksi topeng saya udah 350 lebih juga. Banyak juga ya, iya. tanpa disadari begitu loh. Bisa dari Iya. kalau orang melihat sekarang mesti mikirnya, ya saya nggak bisa dong Mas Yudi kan mungkin loh dulu ya nggak mungkin saya waktu dulu juga nggak kepikir bisa beli topeng ya kan. Kan mulainya juga dari satu ya mengumpulkan. Ya. Ada yang dikasih, ada yang kemudian beli, Ya. macam-macam caranya ngumpulin itu. Betul. Jadi bukannya ya jangan melihat posisi sekarang yang mungkin yang sudah ada semua, tapi lihat ke belakang prosesnya itu. Prosesnya itu kan bertahap ya. Ya namanya anak kecil tumbuh ya bertahap begitu kan. Ya, sama kita melihara bunga atau tanaman. Nah, betul. Dari kecil disirami, Ya. dirawat, gede, berbunga, indah baru. Nah, begitu kan? Kan waktunya Butuh waktu begitu, nggak mungkin tiba-tiba ya, walaupun ada yang udah kembang gitu. Iya. Tapi kalau kita bicara menanam dari bibit ya seperti itu. Contohnya padi ya. Iya. Itu udah paling simple sekali. Ya dari bibit disemai, ditanam, dipanen. Nah, itu kan juga butuh waktu seperti itu. Jadi itu nggak sesuatu itu tidak ada yang instan. Nah, kita ngomong instan ini ya. Karena anak muda sekarang itu lebih demennya instan. Apa-apa yang langsung cepat gelap gitu ya, masuk ke perut begitu. Tapi sesuatu yang seperti ini tidak bisa instan dan itu memang butuh waktu untuk pendalaman, penelaahan lebih jauh seperti itu ya. Nah, Mas Didi, terakhir aku bertanya, ada pesan-pesan untuk anak-anak muda atau generasi muda untuk lebih mencintai budaya kita? iya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, Nah, betul sekali. awalnya berkenalan dulu. Berkenalan dulu ya, berkenalan. Berkenalan banyak cara kan, Betul? dengan search di Google, lihat YouTube. Ya, Nah, kemudian akan tertarik kalau kita sudah mengerti misalnya ini bentuk tari, ya, bentuk tari dari satu daerah. ya, Lalu kita baca sejarahnya gimana ini tari, ya, maknanya apa, filosofinya apa, ya, bagaimana perlengkapannya, ya, yaitu kemudian dari yang detail-detail yang kecil-kecil dipelajari, dibaca dulu aja. ya. Nanti kan pasti baru kepikir wow-nya. Nah, ternyata begitu. Iya, rupanya. betul. Ya kan, jadi dari awalnya itu ya step paling atau langkah paling awal ya. Ya. Langkah termudah adalah seperti itu. Karena di era teknologi yang begini maju, sebenarnya informasi itu ada ya, dan bisa kita gali begitu asal memang kita mau Niat. ya, ada niat, betul. Kalau kita ada niat, di mana ada niat, di situ ada jalan, biasanya begitu ya. Wah, luar biasa sekali obrolan saya dengan Mas Didi Dinitowok, luar biasa. Kalau kita melihat karirnya begitu cemerlang, tapi di balik karir cemerlang itu, perjalanan itu panjang sekali dan melalui lika-liku pastinya. Berdarah-darah, Berdarah-darah itu malahan. penuh dengan air mata dan darah. Penuh air mata dengan darah, dan saya percaya itu. Tapi di balik dari itu semua, di ujung dari itu semua, kesuksesan itu sudah menanti pastinya. Nah, teman-teman Descwa, sampai di sini ngeteh bareng Descwa dengan Mas Didi Dinitowok, luar biasa sekali, spesial sekali. Seperti biasa, tamu di sebelah saya ini bisa sekali dibuat janjinya. Dan ini boleh dibilang curi-curi waktu, ini bisa dapat ketemu dengan Mas Didi Dinitowok. Terima kasih telah menyaksikan kami di Teh Bareng Descwa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk, monggo kita lihat ya. Bilang gelasnya juga plastik, Pak. Plastik kan? Sama gelasnya pun juga plastik.
Sampai jumpa.